dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, glory, haleluya. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi. Haleluya, glory, terpuji nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, glory, hosana bagi-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, dimuliakan nama-Mu. Haleluya, glory, hosana bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau. Haleluya, glory. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan
terjadi di sini. Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau selalu baik. Engkau selalu menuntun, membimbing kami dan perkenankan kepada kami boleh berada di tempat ini di mana kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menjamah setiap kami Tuhan yang hadir. Biarlah Engkau selalu menuntun kami, biarlah Engkau selalu memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat daripadamu untuk kami boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kasihani kami Bapa. Namun Tuhan, sebelum kami merenungkan firman-Mu, membaca firman-Mu, kami selalu boleh berkenan di hadapan-Mu dan kami mau berdamai kepada-Mu Tuhan. Di mana kami begitu banyak kesalahan pelanggaran dosa di hadapan-Mu. Ampunikan kesalahan kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Kasihani kami Bapa. Suci kuduskan kami biar kami layak datang di hadapan-Mu, layak untuk mendengar suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuat kuasa-Mu selalu mengalir atas kehidupan kami, dan kami selalu dalam tuntunan Roh Kudus di dalam kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami yang selalu datang kepada-Mu menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan kami hikmat. Dan Tuhan, kuasa gelap roh jahat roh setan yang mau mengganggu kehidupan kami, roh yang bukan berasal daripada-Mu, mengintimidasi hati dan pikiran kami, hanya dengan otoritas Allah di dalam nama Yesus kami ikatlah, patahkan dengan darah Yesus. Kami tolak dia keluar kehidupan kami, keluar tempat ini. Darah Yesus berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lepas roh kuasa Allah melingkupi kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Tutup bungkus tempat kami biar kami selalu di dalam pemagaran dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah firman, berkati kami yang duduk di sekitar firman Tuhan. Diberkati tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 17. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Firman Tuhan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudara tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita hal-hal yang luar biasa, yang di dalamnya berbicara tentang iman dan perbuatan. Tentu sebagai umat yang percaya, Tuhan selalu mengajak kepada kita untuk berbuat sesuatu di mana selalu dibuat berdasarkan iman. Itu pun harus ada perbuatan. Jadi iman ini sangat berdampingan dengan perbuatan. Jadi seseorang kalau dikatakan dia beriman tanpa perbuatan, firman Tuhan katakan itu adalah mati.
Begitu juga di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa dalam Yakobus 2 ayat 20c mengatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi ini luar biasa saudara, bahwa iman memang benar-benar diimplementasikan dengan perbuatan kehidupan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kalau berbicara iman dapat menyelamatkan kita, tidak disertai dengan perbuatan, ternyata itu tidak membuahkan hasil yang baik. Tidak dikatakan bahwa orang itu betul-betul beriman. Karena kalau cuma iman, tidak disertai perbuatan, orang tidak akan berharga atau tidak akan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Ini luar biasa tindakan kita, walaupun kita percaya kepada Tuhan. Kalau tidak ada tindakan untuk berbuat sesuatu kepada seseorang, itu tidak ada gunanya. Seperti kita sebagai orang yang percaya, kalau mengatakan bahwa orang mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak berbuat sesuatu untuk mengasihi Tuhan, itu tidak ada gunanya. Dikatakan kalau kita dikatakan orang beriman, mengasihi sesama, tetapi tidak melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Seperti seseorang, pergilah kamu, kenakanlah baju yang panas atau makanan, tetapi kita tidak dapat melakukan sesuatu. Iman itu adalah mati. Saudara, sungguh luar biasa saudara. Memang firman Tuhan selalu mengajar kepada kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti kita dapat implementasikan kehidupan kita lewat iman dan perbuatan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, apa yang harus orang backing? Apa yang harus kita lakukan? Karena dalam firman Tuhan Galatia 3 ayat 11c mengatakan, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Benar saudara. Walaupun orang memang melakukan sesuatu tanpa juga iman, juga mati. Tetapi di dalam firman Tuhan mengatakan, orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan dia harus menyertai dengan perbuatan-perbuatan sesuai kehendak Tuhan. Karena banyak orang saat ini saudara-saudara, dikatakan orang percaya, orang yang ikut Tuhan, ya, hanya sekedar seolah-olah saja. Tetapi kadangkala mereka tidak beriman, terlebih melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Seperti apa? Kita lihat bagaimana Abraham adalah bapa segala orang yang beriman, namun dia melakukan perbuatan apa yang disampaikan oleh Allah, di mana anaknya yang tunggal, anaknya yang dijanjikan Tuhan mau dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan, dan itu dia lakukan. Dia mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Nah, itu satu contoh bagaimana seseorang yang beriman dan melakukan perbuatan yang mendengar suara Tuhan.
Memang saudara, banyak hal-hal yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Iman itu memang harus, wajib ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan perbuatan yang harus orang lakukan, kita lakukan. Kita harus melihat bagaimana peraturan-peraturan Tuhan. Firman Tuhan sampaikan kepada kita. Itu yang harus kita lakukan. Harus kita perbuat. Sehingga kita orang dapat dikatakan bahwa benar-benar kita adalah orang-orang yang beriman mengasihi Tuhan. Dan saudara, di sini dikatakan bahwa bagaimana kalau kita seseorang ya dinilai oleh Tuhan, apakah kita sudah bertindak sesuai dengan firman Tuhan? Dasar kita adalah kita beriman kepada Tuhan Yesus. Makanya ketika kita orang percaya kepada Yesus, kita melakukan keteladanan Yesus. Yesus sudah menyampaikan apa yang harus orang buat. Hal-hal yang dia sudah laksanakan, dia telah lakukan. Pekerjaan-pekerjaan Bapa di sorga yang dia sudah sampaikan lewat dia berada di muka bumi ini. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi musuh. Ini luar biasa saudara. Memang kalau dikatakan bahwa orang-orang Kristen ini luar biasa. Iman kepada Yesus. Dan kita belajar ajaran-ajaran Yesus yang luar biasa. Di mana memiliki ajaran tentang mengasihi. Karena banyak orang yang hidup, yang dipercayakan Tuhan untuk hidup di muka bumi ini, mereka terlalu egois dalam hal kehidupan. Mereka selalu mementingkan diri sendiri. Dan sekalipun mereka selalu juga mau melakukan kepada seseorang untuk membunuh. Di zaman sekarang kita lihat bahwa banyak orang yang tidak senang melihat perlakuan dari umat Kristen. Saudara, luar biasa atas pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan kita luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengimplementasikan iman kita dalam hal kita mengasihi Tuhan Allah kita, mengasihi sesama, dan mengasihi musuh kita. Saudara, yang pasti bahwa orang Kristen banyak yang selalu melihat ajaran-ajaran Yesus. Tetapi ada satu hal kadangkala sangat berat terjadi pada orang yang percaya, kepada orang Kristen. Apa yang berat sekali kadangkala kita lakukan. Kalau mengasihi Tuhan, oke, ya, mengasihi sesama, oke. Mengasihi apa? Mengasihi musuh. Itu yang terjadi kepada orang-orang Kristen. Susah sekali ketika ada seseorang menyakiti hatinya. Kadangkala susah dia mau mengampuni. Dia mau mengasihi. Dalam firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 27, mari kita buka. Firman Tuhan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini ajaran Tuhan Yesus, saudara. Ajaran Tuhan kita luar biasa. Sekalipun
kita disakiti. Firman Tuhan selalu mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Sulit sekali kadangkala terjadi pada kehidupan orang percaya, pada orang Kristen, saudara. Apalagi saudara, kalau dia terjadi persaingan hidup. Mungkin satu lebih, satu kurang, ya, atau tersaingi. Kadangkala dikatakan seorang Kristen, tetapi selalu membenci seseorang karena ada kelebihannya, ada iri hatinya, ada dengki. Kemudian dia jadikan seseorang itu menjadi musuh dalam hidupnya. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa musuh kita saja kita kasihi, apalagi orang-orang yang tidak memusuhi kita. Banyak seperti itu yang dilakukan orang-orang Kristen. Padahal firman Tuhan, sekalipun musuh, kita jangan membenci kepada orang. Firman Tuhan dalam ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sulit sekali, saudara. Seseorang kalau mau minta berkat, mau minta doa, sukar untuk orang lakukan. Nah, ini tugas daripada kita orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita mau mengimplementasikan kehidupan kita sebagai orang yang dikatakan beriman kepada Yesus. Gak mungkin mengasihi Tuhan ada, mengasihi sesama ada. Itu yang saya katakan, mengasihi musuh kadangkala itu sulit untuk dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ayat 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ini luar biasa keistimewaan orang yang percaya, orang Kristen percaya kepada Yesus ini luar biasa. Diajarkan sangat dahsyat pelajaran yang orang terima. Apa yang harus orang bertindak? Walaupun orang menampar pipi kiri kita, menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Bayangkan itu, saudara. Hal-hal dahsyat ini. Sungguh mengasihi itu bukan cuma biasa-biasa, tapi mengasihi itu sampai itu masuk dalam lubuk hati kita. Karena apa, saudara? Sampai musuh kita harus kasihi. Sampai orang-orang yang menampar pipi kita, orang berikan juga pipi yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Orang sakiti, orang mesti kasihi lagi orang lain. Orang kasihi apa yang seseorang yang menyakiti kita. Kasih lagi, berikan kepada seseorang yang menyakiti kita. Karena dalam firman Tuhan mengatakan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini luar biasa, saudara.
Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi saudara, apa yang torang mau orang perbuat dalam hidup ini, torang juga perbuat kepada orang lain. Kalau torang mau tidak disakiti orang lain, jangan torang menyakiti orang lain. Ini ada timbal balik dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ini saudara, Tuhan Yesus katakan bahwa seseorang mengasihi kepada orang yang baik, yang mengasihi kita. Apa jasa kita? Karena apa? Orang-orang berdosa juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Berarti dalam hal ini kita ada sesuatu yang lain daripada yang lain. Dengan orang lain. Dengan orang yang tidak percaya Tuhan juga. Nih saudara. Ada sesuatu yang memang ditanamkan kepada kita sebagai anak Tuhan. Orangnya sama dengan orang lain. Firman Tuhan bilang, orang juga mengasihi kepada mereka, orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Itulah bahwa kita ada sesuatu lebih daripada orang lain. Perbuatan kita. Karena untuk mengasihi musuh tidak gampang. Kalau dia mau mengambil baju kita, berikanlah jubah kita. Kalau dia mau sesuatu dalam torang kehidupan, mungkin saudara, dia rasa memusuhi kita karena dia ingin memiliki barang kita. Kasih saja. Ini firman Tuhan ajar. Bukan gampang. Tapi dalam hal ini tentu saudara, ada aturan-aturan. Mungkin dia marah karena orang berlebihan. Banyak kan orang-orang Kristen sekarang iri hati, dengki. Karena melihat seseorang lebih. Orang berkati. Kalau orang ada lebih, berkati kepada orang-orang yang tidak memiliki. Saudara, firman Tuhan ini luar biasa bagi kita. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ini luar biasa saudara. Betapa kita orang-orang Kristen diberikan ajaran oleh Tuhan Yesus. Orang lain di luar sana sulit melakukan. Tetapi kita ini diajarkan wajib dan melakukan hal itu. Mengasihi musuh. Sehingga firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Ini upah yang besar, saudara. Luar biasa. Bahwa ketika kita mengasihi musuh,
kita memberkati orang lain, memberkati musuh kita. Kita akan mendapat upah yang besar dan kita akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Tidak ada upah yang dapat menandingi ketika kita diberikan upah oleh Tuhan. Karena upah kita akan kita menerima kita sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Hidup ini tak ada artinya ketika kita tidak bersama dengan Tuhan. Kalau hidup ini untuk sia-sia, apa gunanya kita hidup? Kita harus melakukan sesuatu. Dan inilah ajaran Tuhan kepada kita. Saudara, mari saudara, kita raih upah ini yang besar. Dan kita raih untuk kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Saudara, firman Tuhan ini luar biasa. Tidak ada yang dapat mengajarkan kepada kita selain Yesus Kristus yang mengajarkan tentang kasih. Dan itu saudara, karena iman ada dalam hidup kita dan perbuatan kita ada mengiring di dalam iman kita. Sejajar dengan kita melaksanakan iman dan perbuatan kita, maka kita selalu diperhatikan oleh Tuhan. Dan tentunya perhatian Tuhan kepada kita bukan hanya sekedar perhatian, tetapi Tuhan selalu menjanjikan satu upah dalam hidup kita. Upah yang besar dan mendapat janji keselamatan daripada Tuhan. Dan kita juga menjadi anak-anak Tuhan, saudara. Ini luar biasa, saudara. Kita bukan cuma hidup sekedar biasa-biasa saja, tetapi kita harus hidup yang lebih dan luar biasa. Dan tentunya, saudara, Tuhan selalu mau supaya kita selalu melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena dengan demikian kita selalu dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, di mana kita akan menerima bahwa kita akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Untuk itu saudara, mari kita membuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, untuk sesama kita, dan untuk musuh yang Tuhan ajarkan kepada kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Ibadah ini kami tutup. Mari kita berdoa. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang mendengar suara Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini teguh di dalam kehidupan kami. Kami kuat di dalam Engkau. Kami selalu diajarkan. Biarlah Bapa, kami penuh hikmat daripada-Mu untuk kami melakukan setiap kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah apa yang Engkau berikan kepada kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami boleh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan selalu mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan yang ajaib. Perbuatan yang luar biasa. Di mana pada hakikatnya kami melakukan perbuatan yang berkenan kepadamu. Dan Tuhan, lewat iman kami, lewat perbuatan kami selalu mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah jemaat-Mu yang mendengar, jemaat-Mu yang setia taat kepadamu. Biarlah Tuhan, Engkau selalu menuntun, membimbing dengan kuat kuasa-Mu Roh Kudus
yang menuntun membimbing kami. Terima kasih Tuhan, karena kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Tuhan, kuasa-Mu selalu menjamah kami, agar kami ketaatan kami kepadamu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami hidup menurut kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Memberkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Jemaat Sulagan Siam Menimbu Batu Putih. Mulai dari hamba-hamba-Mu. Keluarga Salawati Kindangen. Keluarga Kumesan Kuhu. Keluarga Mapadang Bogar. Keluarga Kandoli Kemur. Anak-anak cucu. Tuhan memberkati. Begitu juga pelayan-Mu Tuhan. Dalam mereka melakukan MC, singer. Tuhan memberkati keluarga Om Beng Londo, keluarga Om Bas Rimbi, keluarga Moko Ago Lampau, keluarga Pulisir Sediki, keluarga Mandayo Salangka. Mereka melayani pekerjaan-Mu Tuhan juga. Dan Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada, yang dipimpin oleh hamba-Mu, Ibu Salawati Kindangen. Tuhan selalu menyertai dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, termulialah Engkau. Kami percaya Engkau selalu memberkati juga akan pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah Kota Bitung. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kuat kuasa-Mu mengalir atas kehidupan pemerintah kami. Biarlah pemerintah kami boleh menjalankan roda pemerintahan menurut kehendak Tuhan. Dan daerah Kota Bitung diberkati. Biar daerah kami penuh dengan kerukunan, kebersamaan, persatuan ada dalam kota kami. Dan kiranya Engkau selalu melindungi dari berbagai macam pencobaan Tuhan. Biarlah Tuhan kami hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya, termulialah Engkau. Kami semua Tuhan, kami ada di dalam tuntunan Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan segala sesuatu kami bawa kepadamu. Diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Ibadah pada minggu ini telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom Jemaat Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus terus mendukung pemerintah kita untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dengan cara stay at home atau physical distancing. Oleh karena itu, untuk setiap peribadatan kita, baik ibadah raya maupun ibadah keluarga, akan tetap kita adakan secara online di rumah masing-masing. Anda dapat mengaksesnya melalui YouTube channel GBI Sola Gracia. Tentunya di jam-jam ibadah kita, jam 9 pagi untuk ibadah raya dan jam 7 malam untuk ibadah keluarga. Jemaat Tuhan, ikutilah ibadah dengan sungguh-sungguh dengan mempersiapkan hati, berpakaian yang rapi, dan ajak keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Mari kita menyanyi dan menyembah seperti pada ibadah raya biasanya. Kita ikuti ibadah mulai dari awal sampai akhir dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Marilah kita fokus untuk beribadah dengan tidak rebahan atau melakukan aktivitas lainnya.
Sekian penyampaian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.